dia saat yang sudah saya tunggu-tunggu, proses pemerahan susu sapi. Aduh, saya jadi makin gak sabar nih, pingin mencicipi susu murni. Nah, sekarang kita merah susunya pakai mesin. Nah, nanti Mbak Dia boleh coba dengan manual ya, pakai tangan. Jadi ada dua ya Pak? Ada dua. Oke. Bedanya apa sih Pak? Bedanya kalau pakai mesin ini, ya susu tidak tersentuh dengan udara. Oh, gitu. Terkontaminasi ya. Jadi langsung masuk ke dalam alat ini. Sehingga dia terlindungi ya dari cipratan kotoran sapi, air, dan lain-lainnya. Pompa perah susu digerakkan dengan kompresor yang dihubungkan dengan selang dan tabung kaca. Lalu susu sapi akan ditampung ke dalam ten milk atau tabung susu. Terus untuk proses ininya itu berapa lama ya Pak? Proses pemerahan? Pemerahan tergantung produksi susunya. Dia paling lama 4 sampai 5 menit. 4 sampai 5 menit. Iya. Kalau dia banyak produksi susunya, ada satu ekor itu sampai 10 liter. Wah. Sampai ada yang 15 liter. Nah, itu agak lama. Oh, gitu. Iya. Selain praktis, penggunaan pompa perah akan membuat susu yang dihasilkan lebih steril dan terjamin kualitasnya. Selain itu, jumlah susu yang bisa diambil juga jadi lebih maksimal. Sekali pompa dalam waktu 5 menit saja bisa diperoleh susu segar sebanyak 30 liter loh. Susu sapi diperahnya 2 kali sehari, pagi ya, kita dari jam 5 pagi tadi. Kemudian sorenya itu jam 2 siang. Jam 2 siang. Iya. Meskipun sudah ada alat perah modern, kita tetap harus bisa memerah susu dengan cara manual pemberani. Diikat begini, jadi dia nanti cara merahnya dari atas kemari ya, ditarik ya. Oh, Dipijit dari ya. atas ke bawah ya. Nah, oke, udah bagus. Nah, kemudian kita dekatkan ya, embernya ke sini ya. Nanti Kemudian arahnya kita masukkan ke dalam ember. gitu ya. Oke. Ini. Ternyata sulit juga ya untuk memerah susu dengan tangan. Lumayan susah kalau belum terbiasa. Oh ya pemberani, ada beberapa hal penting yang harus kita lakukan sebelum memerah susu sapi. Pertama, pastikan dulu kedua tangan kita sudah dicuci bersih ya. Nah, yang kedua juga penting nih caranya. Nah pemberani, jadi sebelum kita perah susu sapinya, kita harus pakai mentega dulu nih supaya sapinya itu nggak lecet. Kayak gini nih pemberani. Jadi taruh di tangan, terus baru kita perah. Merahnya ini nggak boleh lama-lama. Oh gitu ya Pak? Emang kenapa Pak kalau kelamaan? Kalau dia kelamaan, itu susunya nahan, nanti dia sakit. Oh gitu. Dan yang kedua, pemerahan ini setelah selesai harus sampai tiris. Tidak boleh bersisa ya. Kalau dia bersisa, nanti dia punya puting susunya sakit. Itu kena mastitis namanya. Wah, belum sampai setengah jam aja. Ini kita sudah bisa dapetin susu murninya banyak banget pemberani. 1 ekor sapi rata-rata dalam sekali pemerahan bisa menghasilkan sebanyak 30 liter susu loh. Padahal di sini ada sekitar 70 ekor sapi. Wah, bisa dibayangkan ya berapa banyak susu sapi yang bisa dihasilkan di peternakan milik Pak Rahmat ini. Jika dalam 1 hari saja ada 2 kali proses pemerahan. Aduh pemberani, ini tuh udah nggak tahu ya ember keberapa dari tadi saya perah susu di sana dan saya angkut ke sini. Dan sekarang saya mau nyaring susu ini ke sini supaya kalau ada kotoran-kotoran yang nyangkut itu bisa tersaring dan bisa steril. Kayak gini nih pemberani. Dan sekarang saatnya saya membantu para pekerja di sini untuk mengangkut susu-susu yang sudah ditampung dalam wadah milk can ini. Selanjutnya, susu harus segera dibawa ke koperasi susu. Aduh, pemberani, ini tuh berat banget ya. Ini kita bawa 40 liter ya Mbak. Aduh. Ayo, terus.
Mbak Vina, ini udah kan? Belum, masih ada. Ini sampai penuh dulu baru kita selesai. Jadi kita harus ke sana lagi, balik lagi. Iya, Oh ya ampun, ini mau diangkut ke sini? iya. Aduh, Bismillah. Aduh, berat banget Mbak. Oh, berat banget ya Mbak. Berat banget. Aduh, berat banget. Nah, pemberani akhirnya selesai juga. Nah, susu-susu ini tuh bakal dibawa ke koperasi susu dan di sana akan diproses pakai mesin yang bisa menampung 5.000 liter. Mbak, belum selesai Mbak. Masih ada 10 menitan lagi kita belum bawa. Serius? Iya. Ya ampun, ini udah sebanyak ini. Waduh. Wah, hampir saja saya lupa nih pemberani. Tadi sudah diingatkan Pak Rahmat untuk ngasih minum susu buat anak sapinya juga. Karena anak sapi di sini tidak diberikan minum susu langsung dari induknya, tapi digantikan dengan botol dot seperti ini. Ini apa Mbak? Kalau ini susu buat bayi sapi, namanya pedet. Oh namanya pedet. Oh ini semacam dotnya gitu ya? Iya, dot. Nah jadi pemberani ini adalah dot untuk bayi sapi namanya pedet. Nah ini tuh saya kira kayu, ternyata lembek-lembek gini. Sekarang kita kasih ke sapinya yuk. Ayo. Sebelah mana? Lucu banget. Halo. Nah pemberani, tadi saya udah lihat sapi yang gedenya, itu kan takut, serem. Nah kalau bayi sapinya ini lucu banget, gemes. Dia mau minta. Ya ampun. Oh harus dilus-lus gini ya? Ya ampun lucu banget. Nah, kalau sapinya sekecil ini sih saya nggak bakalan takut nih pemberani. Malahan jadi gemes banget. Biasanya kita cukup memberikan 2 liter susu kepada anak sapi. Setelah beberapa jam nanti baru bisa diberikan lagi. Tuh, emang ditarik. Oh emang main-main. Sebenarnya dari tadi saya juga sudah haus banget pemberani. Saya jadi ingin merasakan minum susu murni. Nah, ini susu sapinya nih pemberani. Saya mau cobain sekarang. Ternyata enak pemberani. Ini segar dan ini steril loh. Oke, istirahatnya cukup ya. Sekarang saya harus membantu Pak Rahmat lagi nih untuk memberi makan sapi-sapinya. Tapi tidak boleh sembarangan ya. Memberi pakan sapi perah itu wajib dilakukan setelah proses pemerahan susu. Komposisinya pun harus seimbang. Biasanya berupa ampas tahu, konsentrat, dan rumput gajah. Ya. Pemberani, susu sapi yang dihasilkan di Cibugari Farm ini tidak semuanya dikirim ke koperasi susu ya. Sebagian ada yang diolah menjadi beberapa produk siap jual. Seperti susu rasa aneka buah, yogurt, es mambo, hingga keju mozzarella. Untuk 1 liter susu murni dijual dengan harga Rp10.000. Sedangkan susu buah dan yogurt harganya mulai dari Rp5.000. Wah, sehat nggak harus mahal kan pemberani? Nah, sebelum proses pemerahan susu yang kedua di siang hari, sapi-sapi harus diistirahatkan terlebih dahulu. Biasanya sapi akan mendapatkan terapi pemijatan ringan. Jadi pemberani, saya sekarang sama Pak Rahmat mau mijit sapinya. Jadi caranya gini nih pemberani. Gimana sih Pak caranya Pak? Oh jadi mijitnya pakai ini. Nah jadi pemberani sapi ini harus dipijit supaya dia lebih rileks ya Pak? Iya. Ini pengaruh juga nggak ke susunya? Pengaruh, karena sentuhan-sentuhan kecil kita itu menyatu dengan jiwa sapinya. Sehingga dia merasa kita sayangi. Jadi nanti produksi susunya jadi lebih banyak dan bagus ya Pak? Jadi sapinya sehat. Nah gitu pemberani, jadi alasan kenapa sapi ini harus dipijit
supaya sapi ini rileks dan menghasilkan susu yang banyak, juga susunya tuh lebih bagus. Pemberani, ternyata jadi peternak sapi tuh nggak mudah ya. Aku udah rasain sendiri gimana jadi peternak sapi. Dari mulai bersihin kandangnya, kotoran-kotorannya, terus mandiin sapi ini, terus memerah susu sapinya juga ternyata nggak gampang. Ternyata untuk menghasilkan 1 gelas yang aku biasa minum itu punya proses yang panjang, pemberani. Berani coba? Coba kalau berani.